Gestur pembawaan Gibran Rakabuming Raka di debat keempat pemilu 2024 pada Minggu malam lalu menjadi sorotan publik karena sejumlah pihak menilai ini cenderung ofensif dan menyerang. Lalu bagaimana sebenarnya etik jika berbicara di debat politik? Kita akan langsung bahas bersama dengan dosen politik Universitas Airlangga. Ya, ini sudah ada Pak Airlangga Pribadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Maifri. Kita akan menilik nih ya etik di debat politik gitu ya. Jangan sampai makin pelik lagi nantinya. Oke Pak Airlangga, pertama-tama kalau Anda melihat dari kacamata Anda, keilmuan Anda, apakah kemudian sikap yang tadi dilakukan oleh Gibran maupun Muhaimin maupun Mahfud MD ini sebenarnya mereka sudah sesuai etika dari debat politik belum sih? Ya, kalau kita lihat misalnya salah satu sorotan yang mengemukai itu terkait dengan Mas Gibran Rakabuming. Ada beberapa catatan yang penting, di mana kalau kita lihat pertama bahwa Mas Gibran ini tidak sadar konteks. Kita tahu bahwa debat Cawapres itu adalah bagian bagaimana publik yang melihat debat itu kan seluruh Indonesia. Mereka ingin mendengarkan bagaimana para pemimpin mereka itu wawasan mereka, terus pendekatan mereka dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Bukan kemudian perlu berbicara dalam komunikasi yang tidak dipahami oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang sedang menonton debat tersebut. Itu pertama. Terus kemudian kedua, kita melihat bahwa persoalan yang kemudian terbukti tadi dalam survei drone emprit itu justru menunjukkan bahwa di sini pertama-tama saya lihat bahwa langkah yang dilakukan oleh Mas Gibran ini ingin mengembalikan bahwa pada debat sebelumnya, debat Capres, itu kelihatan Pak Prabowo emosional. Dan dianggap bahwa itu karena tindakan agresif dari calon yang lain. Nah, langkah ini diambil untuk menyeimbangkan tendensi kelihatan emosional dari Pak Prabowo. Oke, Pak Airlangga. Baik, Pak Airlangga, tapi sebenarnya batasannya gimana sih kalau kita bicara etik di panggung debat politik? Mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Apalagi kadang-kadang tadi yang seperti Bapak bilang, ketika disenggol itu harus kita nyenggol balik atau gimana baiknya? Ya, makanya saya mau masuk di situ bahwa sebetulnya harus dibedakan. Kalau kemudian pada debat sebelumnya yang dilakukan bahkan dalam konteks agresivitas itu adalah membuka kemudian persoalan dan hal-hal yang seharusnya dipahami oleh rakyat. Itu yang dilakukan oleh Cak Muhaimin dan Gus Imin dan juga Prof Mahfud. Tapi yang dilakukan dalam konteks yang dilakukan oleh Gibran, itu saya pikir kemudian masuk pada problem etika, bahkan problem tata krama, etiket. Karena pertama, misalnya kita lihat, langsung menyinggol bahwa Caimin itu kan membawa catatan. Saya pikir bahwa catatan hal yang biasa, apalagi kalau kita perhatikan, yang dilakukan oleh Caimin itu adalah catatan terkait dengan angka statistik. Gitu. Sehingga kemudian tidak pada tempatnya kemudian menyenggol urusan terkait dengan pembawaan dari calon. Dan kedua terkait dengan misalnya masih terhadap Caimin, itu terkait dengan menyebut nama lain yang tidak ada dalam debat tersebut. Tom Lembong. Seperti nama Pak Tom Lembong. Iya. Artinya kemudian cara untuk menjatuhkan lawan, membuat emosi dengan mengkaitkan, menghubungkan dengan orang lain. Saya pikir ini bukan hanya persoalan etik, tapi persoalan tata krama, persoalan etiket. Gitu. Dan ini yang kemudian menjadi problem. Terkait dengan selanjutnya, bagaimana kemudian Mas Gibran memancing emosi Prof Mahfud. Itu kemudian ketika ditanya pada suatu hal yang lagi-lagi istilah, di mana kemudian debat yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia dari berbagai lapisan, itu mereka kemudian ingin mendengar kejelasan, bukan ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan itu justru ketika menjelaskan, ketika Mas Gibran misalnya salah satu mempertanyakan tentang greenflation. Dalam konteks greenflation, Mas Gibran sama sekali tidak memberikan kejelasan tentang makna greenflation. Tiba-tiba ketika misalnya dengan nada menggurui Prof Mahfud, Mas Gibran kemudian menjelaskan setelah menguraikan greenflation yang hanya kemudian mengartikan dalam bahasa Indonesia, tidak disertai penjelasan, langsung masuk pada contoh ilustrasi demo di Prancis. Nah, saya pikir tidak ada penjelasan apapun dalam apa yang diuraikan oleh Mas Gibran, sehingga masuk akal apabila Prof Mahfud bilang bahwa ini recehan. Gitu.
Jadi ada Karena tendensi. sebetulnya dalam kelas debat cawapres, iya, karena dalam kelas cawapres, perdebatan cawapres, tidak pada tempatnya kemudian menjelaskan seperti itu. Tendensi dari Mas Gibran adalah berusaha menjatuhkan dan membuat emosi dari lawan debatnya, baik Cak Imin maupun Prof. Mahfud, tapi kemudian dengan jalan-jalan yang memiliki problem secara etik, memiliki problem secara etiket, dan tidak, saya bilang tidak menguasai persoalan itu sendiri dari apa yang disampaikan. Oke, Gitu. Pak Erlangga, Ini kalau yang membuat saya pikir, Pak Erlangga, bagaimana ya? kalau kita lihat ya, tadi Anda sudah sebutkan bahwa bisa dikatakan dengan jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, cawapres nomor 02 ini tidak sesuai dengan etik yang seharusnya dilakukan di debat politik. Tapi kalau Anda melihat, apakah ini memang sebuah karakter begitu, atau justru strategi politik yang dilakukan yang memang sengaja dimunculkan agar publik ini fokusnya pada gimmick-gimmick yang ada, tidak fokus pada substansi atau pembahasan yang tadi harusnya dihadirkan dalam debat politik? Ya, saya pikir itu adalah bagian dari strategi politik yang sebenarnya tidak mengena sasaran gitu. Karena sebetulnya rakyat yang menyaksikan debat ini ingin mendengar apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin mereka dan visi mereka apabila menang dalam pilpres, gitu kan. Tapi ketika kalau kita lihat sebagian besar budaya masyarakat Indonesia itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan etiket dan tata krama, saya pikir ini justru merupakan strategi politik yang blunder dari Mas Gibran. Gitu. Baik, artinya kita masih punya satu debat lagi dan kita harapkan sama-sama ya tema-tema yang dibahas dalam debat ini sebenarnya adalah tema-tema yang sangat butuh solusi konkret gitu yang diharapkan bisa dihadirkan selama debat itu berlangsung. Kita bisa mendengar gagasannya seperti apa agar menentukan arah pilihan kita di 14 Februari nanti. Tapi sungguh disayangkan harus kemudian dan dipahami oleh publik, itu ya kuncinya. Kalau komunikasi yang penting dua arah dan bisa dipahami oleh pendengarnya. Kita masih tunggu, kita berharap nanti di debat terakhir bisa lebih minim ya gimmick-gimmick yang ada, lebih kepada apa isi dari pembahasannya dan solusi-solusi yang ditawarkan dalam adu gagasan. Terima kasih banyak Pak Erlangga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.